Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya ingin coba membahas saham gorengan yang kira-kira akan menjadi perhatian kita besok pagi ya, menjadi perhatian kita besok pagi. Jadi ini kisi-kisi ataupun bukan kisi-kisi lagi ya, pilihan saham untuk besok pagi ya. Yang pertama adalah DKFT. DKFT ini kan kita sudah pernah cuan dari sini minggu kemarin ya. Minggu ini ya, minggu ini DKFT ya, saham komoditi ya, nikel. Cuma memang dia sebenarnya dari data ini sudah mengalami akumulasi itu udah hampir sebulanan ya, dicicil pelan-pelan. Jadi makanya dia tidak naik dan tidak turun ya. Jadi memang kadang-kadang saham yang begini ini harus sabar banget ya. Jadi besok pagi lihat saham ini, cluenya besok belilah pada saat dia turun di sekitar 137 138 ya. Jadi di bawah 100 140 karena modal dia sebenarnya sekitar di situ ya. Jadi biasanya saham ini akan naik ketika dia merunduk ke bawah ya. Jadi ciri-ciri di KFT ini seperti itu. Jadi ketika dia naik nggak langsung naik, dia akan turun ke bawah menyapu trailing stop ataupun stop loss trader ya. Jadi setelah tersapu dan match, dia langsung naik ke atas biasanya. Jadi cluenya besok ketika dia jatuh tiba-tiba ke 137 atau 138 ya, belilah di situ ya, dan biasanya akan langsung melejit ke atas. Kalau dia diam, jangan ya. Kalau dia diam biasanya artinya dia belum ada momen untuk naik ya. Kemudian saham selanjutnya adalah SMDR ya. SMDR ini tadi kan kita beli di penutupan ya. Jadi kalau ini pasang harga penjualan 2% lebih ya, di sekitar 2% pagi-pagi ya sebelum pembukaan. Kalau bisa subuh masangnya atau jam 6 jam 5 ya, biar antrian di depan. Karena kita hanya memanfaatkan fluktuatif harga ya. Jadi langsung dan ketika pembukaan, kita harapkan sih begitu ya, bagi yang udah punya ya. Tapi kalau misalkan Anda belum punya, ketika dan ini sama persis strategi kita ketika membeli MMLP tadi ya. Jadi tunggu pada saat harga jatuh ke bawah merah ya. Ketika merah itulah kita beli ya. Sama seperti MMLP tadi pagi ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita dua kali masuk, satu kali keluar ketika pembukaan, kemudian turun ke bawah beli lagi ya. Setelah mantul jual ya, nggak boleh ditahan lama-lama ya. Jadi dua kali, rencananya sih 2 kali transaksi ya. Kemudian saham selanjutnya adalah Raja. Data kita juga masih menunjukkan naik ya, akumulasi ya. Jadi kalau Raja ini ya sama ya seperti SMDR, pasang harga 2% di atas ya. Kemudian kalau belum punya, tunggu pada saat merah beli lagi ya, ketika dia turun ya. Biasanya harganya akan naik ke atas dulu. Nah disitulah kita jual sekitar 2% ya. Setelah turun beli lagi pada saat merah ya, jangan pada saat hijau ya. Kemudian PBRX ya kalau nggak salah, PBRX juga sama ya. Lakukan pemasangan sell pagi-pagi ya, kalau bisa subuh ya. Ini PBRX ini candlenya lumayan strong ya kelihatannya ya. Jadi penuh ya, walaupun sebenarnya di atas ada penjualan beberapa ya. Jadi besok jual ketika pembukaan. Kemudian kalau Anda mau beli lagi, boleh lagi turun ketika dia turun ke bawah ya. Nah, kita tinggal nggak tahu nih seperti apa gerakan bandar PBRX ini, tapi kadang-kadang dia suka melompat ke atas juga. Jadi kita lihat situasinya besok ya. Kemudian saham selanjutnya adalah PNBS. PNBS ini tadi
kita belum bisa keluar di sini. Saya juga masih nyangkut di sini PNBS ini ya. Jadi kelihatannya bandar mengetahui kita masuk pada saat bersamaan ya. Jadi dia mengetahui persis banyak retail yang ikut ya. Jadi dia marah. Jadi dia melakukan proses pembersihan retail, tapi kelihatannya tidak berhasil. Jadi masih banyak yang ngeyel di saham ini, belum keluar. Mungkin besok dia masih melakukan pembersihan, mungkin bisa jadi ya pagi-pagi. Jadi bagi Anda yang masih punya saham ini, besok ketika mau buka, Anda lepas dulu stop lossnya ya, karena biasanya bandar akan melakukan pembersihan di saat menit pembukaan pertama. Dia akan buka harga gap down biasanya. Kalau misalkan kita pasang stop loss 138, 137, dia akan buka biasanya di 136, 135, dia naik ke atas. Jadi langsung kesapu sama trailing stop kita ya. Jadi untuk menghindarinya, ketika pembukaan pertama lepas dulu trailing stopnya ya. Kemudian setelah stabil dia berjalan, biasanya kalau tidak terjadi pembersihan dia akan naik ke atas, tapi kalau terjadi pembersihan dia akan ke bawah. Setelah stabil 1 menit 2 menit baru pasang lagi stop lossnya ya. Itu menghindari proses penyapuan trailing stop di awal-awal pembukaan pasar ya. Kemudian besok kalau misalkan dia tidak tembus 150 atau 150 ya, tadi puncak 151 ya, 150 ke banyak. Jadi karena dia sudah mendeteksi banyak nggak tembus 150, saya sarankan jual dulu ya 150, nggak apa-apa. Kita jual di modal aja ya, BEP, break even point ya. Jadi walaupun rugi cost trading nggak apa-apa ya, karena memang bandar sudah mendeteksi ini ke trader udah banyak di dalam. Tapi kalau misalkan dia lewat 150 nggak apa-apa, boleh kita jual 50% juga nggak apa-apa ya. Takutnya dia ngambek langsung ditahan gitu ya. Tapi kalau dari segi gelombang sih sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Jadi ketika dia naik ini kan dia tahan dia ya, naikin lagi tahan lagi, seolah-olah dia melakukan proses distribusi tipis ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah saham film ini kemarin kita pernah ya masuk di sini, tapi tidak sempat gain ya. Jadi karena dia langsung melakukan proses pembersihan ya. Jadi kelihatan dari gelombang 1, 2, 3, 4 masuk gelombang 5 ini. Jadi ada kemungkinan dia akan naik ya. Dan bandar kelihatan masuk hari ini ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi data menunjukkan bahwa bandar masuk. Jadi kita numpang ya besok, dan ini dibeli pada saat merah ya, karena dia penutupan ini kan 1,95 ya. Jadi ketika turun baru dibeli ya, kecuali dia langsung ngelompat ya. Kalau ngelompat boleh dikejar, tapi hanya 1%, 2% sambil tunggu di bawah, jangan langsung banyak ya beli. Sama kayak tadi PNBS, kayaknya banyak trader tuh langsung beli di satu angka, 150, 149, 148 ya. Jadi bandar tahu betul retailer masuk ya. Ini juga sama film ini, jangan dikejar, jadi belilah pelan-pelan pada saat merah. Oke. Saham selanjutnya adalah udah selesai ya, film terakhir. Oke, demikian mengenai saham gorengan yang akan menjadi perhatian kita besok pagi. Mudah-mudahan informasi ini menjadi bahan pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.